halal bil halal. Saya teringat dengan ungkapan Dante Alighieri, salah seorang ahli syair dari Florence, Italia. Beliau menjelaskan dalam bukunya yang terkenal De Kemuliaan. Beliau menjelaskan kepada kita mengapa halal bil halal ini penting. Karena dalam diri manusia itu bercokol 3 kekuatan yang saling berinteraksi, dan ketiga kekuatan ini bisa menempatkan porsi manusia bisa pada posisi yang jauh dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di sisi lain dia bisa menghadirkan sebuah penghambaan yang tulus kepada Tuhan. Seorang filosof namanya Giovanni Pico della Mirandola, salah seorang penemu teori humanisme barat. Satu waktu ditanya nilai apa yang paling mahal di atas dunia, beliau menjawab nilai yang paling mahal itu adalah nilai manusia. Maka momentum halal bil halal bukan sekedar perayaan momentum keagamaan orang Muslim, tapi halal bil halal beliau menjelaskan kepada kita bagi barang siapa yang tidak menghadirkan relasi dia dengan Tuhan, maka sesungguhnya dia akan menemukan kegagalan dalam seluruh interaksi keseharian. Apa itu alam inferno? Alam keburukan, alam kejahatan, atau dalam narasi tasawuf disebut dengan alam nafsu. Setiap manusia punya potensi keburukan, setiap manusia punya potensi kejahatan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menjadikan hidup ini dan mati itu sebagai ujian dan coba. Maka orang yang dianggap memiliki kesalehan yang begitu tulus pada Tuhan, itu belum tentu diapresiasi sebagai sebuah kebentuan kesalehan yang bisa sembuh. Oleh karena itu di surat 3 ayat 1 hingga 4 Allah mengingatkan kepada kami, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maka bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, karena ampunan Tuhan itu seluas langit dan bumi. Makanya kita ini manusia ini sebenarnya luar biasa. Dosa korupsi, dosa manipulasi, dosa nepotisme. Makanya apa orang inspektur, saya kalau diundang ceramah pengantar haji, saya bilang begini, kalau pergi haji pulang dari haji yang benar. Jangan sampai pergi haji pulangnya masih korupsi. Karena haji itu puncak perjalanan keberagaman hidup manusia. Pulang dari haji juga masih menggarung ganggu istri tetangga, lirik-lirik pegawai cantik di kantor inspektorat. Makanya selama ini kenapa saya belum daftar haji? Karena saya belum sempurna. Dan bakal umur itu dalam bahasa Arab itu biasa akan kata dengan kata ma'mur. Orang umur panjang tapi tidak panjang ibadahnya, tidak bagus ibadahnya, maka umur itu sia-sia. Orang yang umur panjang tapi tidak sukses ibadahnya, tidak sukses kerjanya, maka kerja dengan ibadahnya adalah sia-sia. Manusia sejati itu dia harus bergerak dari titik impas menuju titik puncak, dan manusia celaka itu dia bergerak dari titik puncak menuju titik impas. Boleh ada kemiskinan yang menjejal hidup kita lebih bagus daripada kemewahan yang ternoda oleh tindakan koruptif manusia. Itu kasih Nabi mengingatkan kepada kita. Maka Bapak Ibu, setiap pergantian dan pertambahan umur itu, mari kita hayati dengan doa. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa banyak pulang. Mudah-mudahan di tahun 2027 kita bisa bersuah kembali. Jangan sampai ini halal bihalal. Jangan salah perhatikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ustaz sama rekan
Terima kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan dan di tengah agenda yang padat. Bapak terus kami kita mempertemukan waktu itu, karena itu adalah suatu hal yang baik, karena melihat kami sebagai anak atau sahabat yang selalu mendidik keinginan untuk perjalanan kalian. Bapak-bapak ibu semua yang saya hormati, semuanya kita untuk bersyukur karena berkat Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita melakukan kegiatan hari ini. Kami, Bapak Ustadz, kami sudah setiap bulan itu terakhir diletakkan oleh itu pemimpinnya tadi Bapak sebut tadi, Ibu Rute Sekolah itu. Beliau kurang lebih sudah 3 tahun meletakkan dasar ini. Sesibuk apapun setiap bulan itu luangkan. Tapi pada suatu titik itu yang kami sibuk semua, dan semua hanya 2-3 orang. Terakhir kami bilang, tetapi melakukan ibadah dan 1 orang di kantor ini bisa pimpin saja. Dan sering juga kami lakukan. Kemarin saya bilang, Pak Mudar, kalau bisa tidak bisa Pak Mudar bisa. Itulah Pak Ustaz mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sumber segalanya. Dan ada beberapa hal yang tadi disampaikan Bapak Ustaz bahwa keselamatan itu kunci dari semuanya, dan saya ingatkan kepada kita bahwa lakukanlah tugas kita untuk menyelamatkan umat manusia sesuai dengan tugas kita. Tadi ada satu hal yang tadi disampaikan ke manusia. Kamu baca semua organisasi di dunia, pasti dalam bentuk bahasa apapun, pasti nomor 1 adalah human. Pasti nomor 1 human. Nanti nomor 2, 3 beretika. Organisasi apapun, coba pengusaha dulu, organisasi apapun. Nomor 1 itu humanity, nanti 2, 3 bagaimana beretika. Mau organisasi Eropa, di Afrika, di Asia, di Arab, atau di Eropa, atau di Israel, baca saja. Saya contoh saja, coba Bapak membaca di dari organisasi Tiongkok atau organisasi Arab punya, atau Amerika punya, atau yang namanya tahu atau apa itu. Yang pertama kan tadi ngomong kemanusiaan saya kurang. Pasti yang pertama itu human ini. Baru yang kedua etika. Silakan sebentar dulu saja, organisasi terutama negara NATO atau Eropa semua, atau di Arab organisasi antar benua atau antar itu pasti begini. Sehingga itu mengingatkan kami bahwa hidup kita ini akan berarti jika hidup ini kemanusia semua, dan teruslah kita tingkatkan tugas kita. Jangan bicara tentang tugas kita itu kepada manusia. Kepada manusia itu sesuai dengan pengawasan kita yang bermartabat, yang punya dampak kepada orang. Itu hidup ini. Dan terima kasih sudah mengajarkan kami itu semua. Dan bagi teman-teman yang berulang tahun, selamat, syukuri apa yang diberikan Tuhan, dan ingat apa yang tadi disampaikan Ustaz. Kepada Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk berdiri dan turut menyanyikan lagu Happy Birthday
Bapak Linda Triono mewakili rekan-rekan yang berulang tahun untuk menyampaikan sepatah kata. Kita usah baik dan Bapak Ibu semua, kami berterima kasih banyak terkait ibadah kami saat melaksanakan puasa, dukungan dan support teman-teman. Kami bisa melaksanakan puasa dengan baik, kami bisa melakukan ibadah dengan baik, dan kemudian dilanjutkan dengan momen halal bihalal. Halal bihalal ini memang bukan yang pertama. Untuk ulang tahun, kalau khusus saya sih, saya ini yang sudah keempat merayakan ulang tahun yang dirayakan. Pas kebetulan semuanya di inspektorat. Jadi sebelumnya belum pernah ke inspektor. Jadi perayaan ulang tahun saya selama di inspektorat ini, terima kasih penghargaan. Mungkin teman-teman juga bisa kalian. Di rumah istri itu. Ya, saya kira mereka dirayakan oleh istrinya masing-masing. Selanjutnya mungkin Pak Nona yang paling muda mungkin ada tambahan. Kerayaannya,